Man yuridillahu bihi khaira yufaqqihhu fid din. Siapapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi orang baik, memiliki sifat-sifat baik, maka hal yang pertama Allah anugerahkan kepada orang itu membimbing mereka agar mau mendekat mempelajari tuntunan agamanya. Bismillahirrahmanirrahim. He's so cute. Pegang kepalanya ya, karena kan dia masih. Kalau yang kakaknya bisa melek. Really? Ya, tapi nggak bisa merem. Okay, can I ask you? Ya. Enggak, aku masih sadar kok. Banyak orang yang bilang katanya aku stres. Nah, mungkin untuk bagian orang menganggap ini hanyalah sebuah boneka, tapi Ustaz, mau bertanya bagaimana dengan fenomena orang yang mempunyai boneka bernyawa? Jamaah. Banyak orang sakit. Iya loh jamaah. Banyak kesian jamaah, kesian kita. Artinya kalau kita melihat fenomena seperti ini menunjukkan banyak orang-orang yang lalai, yang lupa dengan tujuan mereka diciptakan. Iya. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak laki-laki itu perhiasan kehidupan dunia. Nah, orang itu kepingin punya anak. Beberapa waktu yang lalu heboh fenomena dari barat juga apa? Child free atau free child? Iya, child free yang nggak mau punya anak. Sekarang lagi karena mereka nggak mau punya anak, tapi mereka punya dalam diri mereka insting kepingin punya anak. Gak bisa dipungkirin orang itu kepingin punya anak gitu. Orang-orang yang gak kepingin punya anak mengatakan hidup tanpa anak sebenarnya melisihi fitrah mereka. Ketika mereka menyimpang muncul yang namanya boneka ini. Jadi ingat dosa itu melahirkan dosa. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Setan itu menyesatkan manusia nggak sekaligus, nggak langsung. Dan setan itu menggambarkan yang buruk baik. Ini mungkin yang terjadi dengan ya berbagai macam fenomena dan ini tidak akan berhenti. Fenomena ini tidak akan berhenti, akan terus ada muncul yang baru, sampai kelak kiamat dan setan akan ceramah di atas mimbar. Allah kasih mimbar setan dari api. Ketika orang-orang mencela mereka, ini gara-gara setan, gara-gara iblis, gara-gara kata iblis, fala talumuni, kalian jangan nyalahkan ana. Terus apa? Walumu anfusakum, kalian salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh kata iblis gak punya kekuasaan untuk menyesatkan kalian. Aku cuma panggil kalian, kalian ikut. Siapa yang salah? Kalian yang. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bicara fenomena yang seperti ini, ya ada orang-orang yang kata Allah fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu maradan. Allah tambahkan penyakit buat mereka. Maka kita perlu kasihan. Kita perlu kasihan. Di sini tugasnya seorang muslim ya untuk berdakwah dengan cara yang baik, dengan penuh hikmah. Bicara boneka, di masa Nabi SAW ada boneka enggak? Ada boneka. Aisyah itu mainan boneka. Boneka yang dibikin dari bulu atau dari anunya domba ya, yang diikat dari kain yang diikat. Ada boneka itu. Buat siapa? Buat anak-anak kecil. Sekarang emak-emak pegang boneka. Bapak-bapak pegang boneka. Anak kemarin dikasih tahu foto sama saya nih, lihat Ustaz. Ada seorang artis gendong 2 boneka. Ya Allah, anak ngomong. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan. Sahih jamaah. Kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan mereka. Mereka sedang sakit jamaah. Orang yang waras dia kepingin punya anak. Kemarin kita ketemu fenomena nggak kepingin punya anak, berarti ada masalah sama orang ini. Kemudian tahu-tahu dia mau punya anak dengan boneka tersebut. Apalagi ternyata ada keyakinan lagi dengan boneka tersebut jamaah.
Ahibati fillah. Cuma masalahnya, orang yang lemah itu akan selalu meniru orang yang dianggapnya kuat. Jemaah. Boneka ini datang dari mana? Dari Madura? Dari Sulawesi? Bukan. Dari sono, dari luar sana. Dan Rasul SAW mengatakan, la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Kalian benar-benar akan meniru gaya-gaya orang sebelum kalian. Hadwal qudzati bil qudzah, shibron bi shibrin. Kalau mereka melakukan perbuatan satu jengkal, kalian akan sama persis mengikuti mereka. Zira'an bi zira'in, satu hasta, sama persis. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Sampai kalau mereka itu masuk ke lubangnya dhab, ini semacam iguana padang pasir jamaah, masuk ke lubangnya yang sempit, yang busuk, kalian akan masuk. Kata para sahabat, ya Rasulullah, al-Yahud wan Nasara, orang-orang Yahudi dan Nasrani, siapa lagi kalau bukan mereka? Dan kita bisa melihat persis umat Islam mengikuti gayanya mereka. Anakumullah. Dan kita sekali lagi kita perlu mendakwain mereka, dikasih penjelasan tentang, bukan tentang boneka itu ya. Antum kalau ngomong sama orang-orang yang pegang boneka itu, jangan ngomong tentang boneka itu, dia sakit hati. Terus ngomong tentang dirinya. Engkau diciptakan buat apa sebenarnya? Siapa yang menciptakan dirimu? Sentuh hatinya supaya dia tidak jadi lebih buruk daripada binatang-binatang ternak yang tidak tahu dengan tujuan diciptakan. Koleksi boneka-boneka dan barang-barang yang berupa gambar makhluk hidup yang ada di rumah saya, apa yang harus saya lakukan? Dibakarkah? Ditanamkah? Karena kalau saya sumbangkan nanti saya juga berdosa gitu. Ya ini kalau boneka dilihat dulu ya, untuk apa boneka? Kalau boneka itu buat anak-anak main, ada celah di sini. Ini tadi memang tidak sempat saya jelaskan. Ada riwayat bahwasanya Aisyah radhiyallahu pernah bermain dengan boneka, gitu kan, bersama teman-temannya yang sebaya dengan dia. Lalu Nabi SAW masuk, lalu bercanda dengan Aisyah dan teman-temannya, gitu kan. Pada saat itu Nabi SAW melihat dia memegang ada boneka seperti bentuk menyerupai kuda mainan. Lalu Nabi SAW bercanda sama Aisyah, mengatakan memang ada kuda yang bersayap. Seperti itulah. Terus kemudian Aisyah mengatakan, bukankah para malaikat itu bersayap? Atau seperti itulah maknanya. Tapi di sini hadisnya menjelaskan tidak ada teguran dari Nabi SAW untuk mainan anak-anak. Kalau mainan anak-anak masih terbuka. Tapi ini pun pendapat ulama yang mengatakan boleh boneka buat anak-anak, jangan dipajang, tetap pajangan jangan. Kalau dibuat jangan ditaruh di lemari, dipajang di kaca, tapi ditaruh di laci kalau darurat. Cuma selalu saran saya teman-teman, saya pribadi selalu mau berada di zona aman. Artinya kenapa kalau anak-anak kita tidak kasih boneka? Hah? Apalagi kalau orang besar ini. Untuk apa pakai boneka? Hah? Ada manusia nikah. Untuk apa boneka yang dipeluk, boneka dibawa kemana-mana? Tidak ada gunanya. Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Kadang-kadang juga mengkhayal, dia aja ngomong bonekanya. Tidak ada manfaat sama sekali. Apalagi berbentuk makhluk, yang lebih baik dihindari. Allah alam, itu yang saya tahu. Jadi kalau mainan anak-anak maka masih dibolehkan, dicelahkan. Artinya kalaupun memang ini yang bertanya orang dewasa, dia bisa hadiahkan kepada anak-anak yang mungkin anak-anak itu bisa bisa pakai main. Atau kalau memang dia boneka dari kain segala, bisa dibawa ke tukang jahit, dihilangkan wajahnya, gitu kan? Atau mungkin di bagian kepalanya diubah, ya, sehingga memang hanya berbentuk seperti badan saja. Itu mudah-mudahan masih bisa. Lalu kemudian dijahit lah, ya. Itu ada solusi untuk itu, ya. Bagaimana hukumnya jika di rumah terdapat boneka makhluk hidup? Sudah saya bilang tadi, mainan anak. Ini sama, ditaruh di laci, jangan dipajang kalau darurat. Dan kalau bisa boneka-boneka ini saya bilang tadi dihilangkan bagian wajah atau apa saja. Dan lebih baik lagi kalau anak-anak tidak dihadiahkan seperti ini. Biarkan pakai bantal biasa normal gitu kan. Mau jelaskan apa-apa, lihatkan gambar bergerak, lebih bagus. Ini loh harimau, ini loh singa, ini loh gini. Kita perlihatkan secara langsung. Ini juga sama boneka. La haula wala quwata illa billah. Boneka enggak usah. Nikah manusia. Ayo, bisa ngomong, bisa enak diajak ngobrol, ya. Boneka enggak bisa diajak ngobrol, enggak bisa apa-apa. Bagaimana jika terlanjur punya boneka? Boneka terus.
Baik. Jika dilapisi kain untuk dijadikan bantal atau guling, apakah masih boleh? Boleh saja, cuman manusia. Kenapa boneka?